tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan agar segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tes. Puji Tuhan, shalom. Baik, puji Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Terpujilah Engkau Allah yang kekal, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang menyertai hidup kami, melindungi kami Tuhan hingga saat pagi hari ini. Engkau serta kami, Engkau menyertai hidup kami. Saat ini kan Tuhan ada di rumah-Mu untuk melakukan ibadah, memuji menyembah Tuhan. Tuhan Engkau urapi berkati kami semua, supaya setiap ucapan mulut bibir kami dan setiap mazmur doa penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan ibadah kami menjadi ibadah berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati saudara-saudara kami yang mungkin masuk di perjalanan. Kiranya tolong mereka tibakan dengan selamat di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, memuliakan, dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut hadirat-Mu dan kami akan menyemangkan pujian untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam, kita angkat pujian Tuhan kami, bangkit serukan nama Yesus. Mari saudara, Tuhan kita bangkit, kita akan sambut hadirat Tuhan, kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Ya, keluarkan ekspresi sukacita damai sejahtera. Serukan nama Yesus.
Untuk duduk kembali, kita akan masuk kepada penyembahan. Kita siapkan hati kita, kita angkat pujian, hanya Engkau Juru Selamat.
bersama dengan roh-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa saat ini kami ada di tempat ini Tuhan, bukan sebagai pengemis dan bukan sebagai peminta-minta, tapi kami adalah anak yang berhak juga mewarisi warisan janji-janji Allah yang besar itu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami akan angkat pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam. Baik, kita angkat pujian. Dengarlah suara nafiri. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Pujian ke Tuhan yang selamatkanku.
Kita siapkan hati kita menjadi tanah yang subur untuk ditabur dengan firman Tuhan, agar firman Tuhan menjadi benih yang tumbuh dan berbuah lebat, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang
janji Allah, engkau memenuhi setiap makhluk, setiap manusia dipenuhi oleh Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Shalom. Kita siap menerima firman Allah. Amin. Haleluya. Saudara, saya masih menyampaikan firman Allah tentang Roh Kudus. Karena ini adalah janji Allah yang terbesar dalam hidup kita. Ya, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada tingkatan ibadah, 3 tingkatan ibadah. Ya, saudara pernah mendengar kata ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh. Ya, itulah ibadahmu yang sejati. Nah, itu yang digunakan katanya itu liturgis. Kalau kita datang hari ini ke gereja ini namanya liturgis, seremonial. Kita datang mengikuti segala aturan, dan inilah yang disebut ibadah liturgis, seremoni. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lepas dari ibadah ini, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 29, ibadah dikatakan lagi ibadah di situ. Ya. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-29, 27. Ibadah yang murni, ya, dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, tadi ibadah yang pertama, kita menyembah, memuji Tuhan dengan liturgi, dengan tata cara. Yang kedua, ibadah yang murni, ketika engkau mengunjungi yatim piatu, ketika engkau mengunjungi orang-orang yang sakit di rumah sakit. Ya, kadang-kadang kita suka dengar berita ada keluarga atau ada teman sakit, nantilah, tar lagi lah. Akhirnya dia udah keluar dari rumah sakit. Sorry ya, aku sibuk. Ya, nah itu ibadah itu. Ya, yang menyakitkan daging itu namanya kebaktian. Amin. Iya, saudara, mengunjungi kawan di penjara, gitu lah. Ya, dan jelas kalau kita mengunjungi kawan di penjara, uang keluar itu. Ya, nggak mungkin kita penjara hanya bawa modal senyum. Apa kabar? Baik-baiknya kalau di penjara ini, enaknya makanan di sini, kan gitu. Nah, itu ibadah yang murni. Amin. Nah, itu ibadah tingkat 2. Makanya Yesus berkata pada akhir zaman, aku akan berkata kepada domba-domba yang di sebelah kananku, ketika aku telanjang, kau kasih aku pakaian. Ketika aku lapar, kau kasih aku makan. Ketika aku dalam penjara, kau datang melawan aku. Ketika aku tidak punya tempat tinggal, kau kasih aku tumpangan. Itu ibadah yang murni. Amin. Ibadah yang ketiga, yang tertinggi, apa? Ibadah yang mengalami perubahan semakin kita diserupakan dengan Tuhan. Saudara, kita ibadah ini untuk apa? Untuk semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Iya. Untuk mengalami keserupaan. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal 4
ayat yang ke-23 dan 24, di dalam kata ibadah itu ada satu kata yang luar biasa yang disebut dengan menyembah. Orang bisa beribadah hari ini, ikuti semua nyanyian, ikuti semua doa, ikuti semua bacaan, tapi belum tentu dia menyembah. Oke? Nah, ayat 23 dan 24 kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus. Ini ibadah yang tertinggi, ibadah yang menyembah. Semua orang bisa menyanyi, tapi tidak semua orang bisa memuji. Semua orang bisa datang kebaktian hari ini, dari awal sampai akhir dia ikuti semua, tapi belum tentu dia bisa menyembah. Karena ada satu kata kunci di sini, barang siapa menyembah Allah, dia harus menyembah Allah itu dalam roh dan saudara. Kalau saudara hari ini datang beribadah kepada Tuhan, apakah engkau menyembah dalam roh? Sedangkan yang Allah inginkan rohmu. Makanya Allah tidak memandang rupa, Allah tidak memandang bentuk wajah, Allah juga tidak memandang seberapa banyak uang yang kita persembahkan. Makanya saudara, ini ibadah, inilah kebaktian yang membawa kita semakin hari semakin mengalami keserupaan dengan Tuhan. Ibadah yang membawa kita semakin hari semakin mirip, semakin serupa, semakin benar, semakin sesuai dengan Tuhan. Amin. Kita baca dalam Yakobus pasal 4 ayat 5. Kenapa harus menyembah dalam roh dan kebenaran? Saudara, Yakobus pasal 4 ayat 5. 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita. Nah, yang diinginkan Tuhan dari kita bukan baju, bukan uang. Allah tidak perlu uang, Allah tidak perlu makanan. Oh, kalau ke gereja kita pakai pakaian terbaik, puji Tuhan. Tapi tidak itu yang Allah inginkan sebagai sarana kita menyembah Tuhan. Allah menginginkan apa? Roh yang ditaruhnya di dalam diri kita. Nah, itu yang dimaksud dengan menyembah. Jangan kita beribadah menyembah yang kita inginkan, yang kita dikasih Tuhan. Makanya kebaktian kalau begini, aku kebaktian lah, aku ada yang ku minta supaya Tuhan meluluskan aku dalam pekerjaan. Aku berdoalah ke gereja lah karena ada yang ku minta, karena aku sekarang lagi dalam masalah ekonomi, supaya Tuhan memberikan. Nah, semua ibadah yang dibangun kayak gini bukan ibadah yang diinginkan Allah. Ini ibadah yang saudara inginkan. Karena ingin apa? Dapat berkat, dapat uang, dapat rezeki, dapat kesehatan, dapat ini. Sedangkan Tuhan dapat apa? Tuhan dapat apa? Hah? Gak dapat apa-apa. Inilah disebut menyembah. Kalau menyembah, ada yang Tuhan dapat, ada yang Tuhan inginkan dari kita. Amin.
Nah, kalau hanya yang kita inginkan saja yang kita dapati, kalau yang kita mau saja yang kita dapati, itu tidak menyembah. Itu bukanlah ibadah dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, roh yang ditempatkannya, diinginkannya. Kenapa? Karena ini janji Allah. Apa janji Allah? Waktu Allah memberikan anaknya Yesus Kristus, Musa sudah bernubuat, Abraham sudah bernubuat, Daud sudah bernubuat, Yesaya juga sudah bernubuat, akan datang, akan lahir bagimu juru selamat. Lahirlah Yesus. Itu janji. Amin. Nah, setelah Yesus naik ke surga, Allah berjanji, aku akan memberikan rohku. Amin. Yesus naik ke surga, kemudian Allah berjanji memberikan apa? Roh Kudus. Nah, sekarang saya kasih perbandingan begini, ya, supaya saudara tahu, semakin sampai ke Roh Kudus itu semakin sedikit, semakin disalib. Saudara tahu Allah Bapa, Dia mencipta, amin. Matahari diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Semua agama mengakui matahari itu ada penciptanya. Ya, ini salah satu contoh. Agama apa mengakui? Islam mengakui Allah pencipta, yang kita sebut Allah Bapa. Nah, semua orang menerima hasil karya itu. Tidak ada satu manusia pun atau satu binatang pun yang tidak menerima matahari. Semuanya suka. Amin. Air diciptakan oleh Allah Bapa. Tidak ada di sini yang alergi. Semua makhluk ciptaan Tuhan termasuk tumbuhan perlu air. Amin. Itulah Allah Bapa. Itulah Allah pencipta dengan segala berkat dan sumber-sumber berkatnya. Semua menerimanya. Oke? Setelah Allah Bapa, Dia menurunkan Yesus. Allah menjadi manusia. Percaya? Yang semangat, percaya nggak? Yang tidak percaya bahwa Tuhan jadi manusia adalah roh antikris. Nah, sebentar ya. Jadi kalau saudara ditanya orang beragama lain, Allah kalian jadi manusia? Yes. 1 Yohanes 2 ayat 7. Ya, ini supaya anak-anak juga jangan malu dibilang masa Tuhan orang Kristen jadi manusia. 1 Yohanes 2 ayat 7. 17 apa 7 ya? Bentar. 17. Sebentar, 1 Yohanes 2 Dari Bapak Ibu, Saudara, Dua Yohanes 1, maaf, saya salah. 2 Yohanes 1. Dua Yohanes pasal 1. Itu 1 Yohanes, 2 Yohanes.
ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, sengaja ini saya geser sedikit ya, supaya kita jangan ragu. Kalau Tuhan jadi manusia, itulah Yesus. Amin. Siapa yang tidak percaya, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia adalah berarti antikristus ada nggak di bagian ini? Ada nggak di Indonesia? Nah, anak-anak, kalian malu nggak Tuhan jadi manusia, dipijak-pijak, disalib? Nah, nanti kalau mau kita pelajari bisa, tapi ini harus diyakini. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kita berhadapan dengan apa? Roh. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh itu yang dipakai Tuhan. Roh itulah yang saudara bawa hari ini untuk beribadah. Roh itulah yang saudara pakai hari ini untuk menyembah Tuhan. Roh itulah yang diinginkan Tuhan hari ini untuk saudara bawa kepada Tuhan. Amin. Karena Allah sudah berjanji, Dia akan memberikan Roh Kudusnya. Oke? Nah, tadi setelah Allah memberikan Yesus, semua manusia di dunia ini menerima matahari. Amin. Tapi pertanyaan yang kedua, apakah semua manusia yang menerima matahari, yang menerima air ciptaan Tuhan itu menerima Yesus? Orang yang minum kopi lebih banyak daripada orang yang terima Yesus, betul nggak? Padahal kopi itu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Kenapa si pencipta? Nah, di sini kita mulai sedikit berkurang. Ya, saudara David Livingstone ketika pergi menginjil ke pedalaman Afrika, di pedalaman Afrika itu belum ada yang kenal Yesus, belum ada yang tahu siapa Yesus, belum tahu siapa juru selamat, tetapi Coca-Cola sudah masuk. Artinya apa? Orang lebih kenal Coca-Cola daripada Yesus. Nah, sampai di titik ini sudahkah saudara menjadi Kristen? Halo? Benar sudah terima Yesus? Lebih kenal uang atau Tuhan? Nah, kan gitu. Saudara, makanya ketika saya membaca sebuah buku penginjilan seorang tentara yang pulang berperang, tentara Australia, dan pesawatnya melintasi Papua. Ketika dia melintasi Papua, ya, permata hitam itu, dia bertanya, apakah orang Papua yang pulaunya sekarang saya lewati itu sudah menerima Yesus atau sudah kenal Yesus? Dalam hatinya bertanya, pasti belum. Sampai dia di negerinya di Australia, dia menyerahkan dirinya kepada gerejanya, utus saya ke Papua. Ini baru pulang perang ini. Nah, kalau saudara baca bukunya situ, Anak Perdamaian. Ya, karena di suku itu suka mengorbankan anak untuk upacara adat masuknya. Ternyata saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia masuk, bahwa orang Papua itu lebih kenal minuman keras, sudah kenal minuman keras daripada Yesus. Itu makanya saudara, Yesus itu disebut special grace. Semua orang terima air, terima matahari, tapi tidak semua orang terima Yesus. Amin. Udah berkurang kan? Berkurang. Jangan-jangan di sini ada nggak? Nah, makanya yang kenal Yesus naik ke surga. Dia akan berikan Roh Kudus. Yesus saja disalibkan orang.
Kau ngaku-ngaku jadi Tuhan, disalibkan dia. Ya, datang Roh Kudus. Tadi yang menerima Yesus sudah berkurang, sekarang datang lagi Roh Kudus. Orang yang terima Roh Kudus tambah banyak atau tambah berkurang? Nah kan saudara tinggal tanya diri saudara, saya sudah terima Roh Kudus atau belum? Karena Roh Kudus akan melahirkan kita kembali menjadi ciptaan yang baru. Karena Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita untuk membawa kita serupa dengan Allah. Amin. Nah, Roh Kudus itu yang saudara pakai untuk menyembah Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita mengaku Yesus kalau tidak pengakuan itu lahir dari Roh Kudus. Nah, baik. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ke-17 ayat 16. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Ini saya baca buat kita ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku dan laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, dan darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap dan seterusnya. Ini janji. Setelah Yesus naik ke surga, aku akan mencurahkan rohku. Amin. Supaya roh manusia itu yang sudah bawa kepada Tuhan. Jadi kita tinggal belah dadamu. Apakah kita ibadah hanya sebuah liturgi tanpa roh? Mati. Nah, apakah selama aku ibadah, roh yang diinginkan Tuhan dalam diriku itu bersekutu dengan Tuhan? Apa yang Tuhan dapat dari ibadah ini? Apa yang Tuhan terima? Karena Tuhan berkata, manusia itu diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam perjanjian baru dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Semuanya memang harus tertuju kepada Tuhan. Amin. Saudara, karena Tuhan sudah berkata, aku akan mencurahkan rohku. Ini saya balik. Aku kasih matahari, semua manusia menerima. Aku kasih bulan, semua manusia mengambil. Aku kasih air, aku kasih udara, oksigen, semua makhluk menerimanya. Betul. Sekarang aku kasih Roh Kudus, apakah semua orang menerimanya? Tepuk dada saudara tanya, apakah janji Tuhan ini sudah tergenapi atau belum? Tuhan kasih buah-buahan, Tuhan kasih jeruk, Tuhan kasih anggur, Tuhan kasih mangga, semua manusia. Saya nggak mau bilang durian, nanti durian mahal. Semua terima, amin. Nah, sekarang Tuhan berjanji lewat Nabi Yoel, aku akan mencurahkan Roh Kudus untuk semua manusia yang sudah terima Roh Kudus. Apa? Jangan malu-malu. Tahu gak sih? Nah kan gitu. Apakah karena Tuhan tidak memberikannya? Tuhan sudah bilang, aku kasih. Bahkan Yesus, lihat dalam Kisah Rasul pasal 1. Tinggal mundur saja. Ini janji. Kisah Para Rasul pasal 1. Roh Kudus yang dijanjikan.
Sampai ayat 2, sampai pada hari terangkat sebelum ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaan yang selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Apa janjinya? Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh dengan Roh. Ini janji. Ini janji. Yesus bilang, jangan kalian tinggalkan Yerusalem. Tunggu sampai Roh Kudus yang dijanjikan Allah Bapa datang kepadamu. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi gereja yang tadi percaya Yesus belum tentu dia juga menerima Roh Kudus. Kalau dia menerima Roh Kudus, maka akan terjadi pembaharuan akal budi. Amin. Amin. Kalau tidak, mana Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan? Ada salah satu kesalahan orang Kristen, seperti yang saya sampaikan tadi. Kita datang ke gereja, kita datang sama Tuhan, bukan memberikan apa yang diinginkan Tuhan. Kita udah terbiasa datang sama Tuhan itu meminta apa yang kita inginkan. Nah, saya berkata begini, Tuhan berjanji, dan itu janji yang harus digenapi. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada semua orang. Tetapi orang yang percaya Tuhan ini, dia nggak minta Roh Kudus. Yang dia minta apa? Tuhan, habis beras, tolonglah Tuhan, ekonomi lagi berat, uang tinggal sedikit. Nah, Tuhan janji beri Roh Kudus, dan datang kita nggak Roh Kudus yang kita minta berkat, kita minta apalagi kesehatan, kita minta keberhasilan. Saudara, kita minta apalagi? Umur panjang. Oh Tuhan, aku minta jodoh yang kaya raya, yang terkaya di Bangkinang. Saudara, sehingga gereja tidak pernah dipenuhi Roh Kudus karena dia tidak minta. Lihat dalam Lukas pasal 11. Lukas 11, saya tidak lama, ya. Lukas 11. Semua orang Kristen suka ayat ini. Ayat 9, silakan jemaat yang dikasihi Tuhan. Lukas 11 ayat 9, 2, 3. Sepuluh, 2, 3. Ya, tidak apa-apa. Suka ayat ini. Semua orang banyak idolakan ayat ini. Mintalah, akan menerima, akan diberi. Carilah maka akan mendapat. Ketoklah maka akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Ada lagi ayatnya yang berkata, 2-3 orang bersepakat, apa saja yang dia mintakan kuberikan. Terus asumsi saudara apa? Minta apa ini?
minta kendaraan. Tuhan, pas aku ke gereja jalan kaki, kasih Honda Tuhan, biar aku tambah lagi ke gereja agak terlambat lagi. Betul nggak itu asumsi kita? Iya kan? Tuhan, aku mau tambah gaji Tuhan. Nah, karena selalu ini jadi nasihat, minta sama Tuhan, minta sama Tuhan. Nah pertanyaan saya, benar nggak yang ada dalam benak kita seperti apa yang Tuhan tulis ayat ini? Sinkron nggak? Nah ketika Tuhan kan ada ayatnya, carilah maka mendapat. Ini saya cari jodoh 38 tahun baru dapat. Ada yang 20 tahun udah dapat. Ada yang 15 tahun udah dapat. Canggih juga ini kamu. Perlu belajar juga ya sampai 15 ini. Belum berguru kamu. Iya. Nah, saya dulu pegang juga ayat ini, carilah. Makanya saya hunting itu. Enggak apa. Ditolak malah. Saudara, bahkan saya pernah dulu hampir ditolak gara-gara tidak layak secara ekonomis. Ya kan? Karena pendeta nggak ada uangnya. Ya, nggak jadi deh. Ya, batal. Karena nggak ada duitnya. Gitu. Terus saya nangis sama Tuhan, kau bilang kalau dicari dapat, ini udah dapat. Terus buang begitu saja. Wow, saudara. Makanya banyak orang kecewa sama Tuhan. Nah, ayat 11. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Jika bapakmu yang jahat, kau minta telur dikasih telur, tidak mungkin dikasihnya kalajengking. Kalau bapakmu yang jahat saja minta ikan dikasihnya ikan, tidak dikasihnya ular. Apalagi bapakmu yang di sorga. Kelasnya bukan hanya minta telur, ikan dan roti. Apa? Mintalah Roh Kudus. Kita ulang ya, ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan apa? Kepada mereka yang. Nah, ini jujur. Udah diminta belum? Enggak, Pak Pendeta, aku lagi sering minta uang jajan sama Tuhan. Ada minta Roh Kudus, enggak pendeta, aku lebih minta Tuhan kasih aku kesehatan. Ada kami minta Roh Kudus, enggak Tuhan, enggak Pak Pendeta, aku lebih sering minta apa? Berkat. Nah, karena cocok. Nah seringkali kita itu begini, kita mau berkatnya roti, telur, ikan, uang, harta, tapi nggak mau Tuhan. Terus apakah kalau kita minta Roh Kudus terus kita nggak dapat apa-apa? Kalau bapakmu yang jahat saja tahu memberi ketika anaknya minta telur, apa lagi ya? Mintalah Roh Kudus. Amin. Terus ikan itu masalah geleng. Nah sekali lagi saya ulangi, saya sering menyampaikan contoh khotbah ini karena ini kenyataan ketika seorang hamba Tuhan yang bernama Chris Manusama diutus gerejanya untuk merintis memulai pelayanan di sebuah kampung di sebuah desa di Jawa Barat. Ditahbiskanlah hamba Tuhan ini, diutuslah berangkat pelayanan ke sebuah desa, merintis pelayanan baru, memulai dari bawah. Ketika dilantik salam-salam dengan jemaat. Seorang jemaat kebetulan orang Batak. Dia orang Batak, kalau dengerin bangga kita jadinya. Ya, apa kata jemaat yang orang Batak ini? Pak Kris, kalau nanti di pelayananmu kamu udah punya beras, kamu udah punya makanan, kamu udah punya uang, jangan kau minta sama Tuhan, kau minta sama aku. Wah, ini jemaatnya. Amin.
Ada amin gak nih? Nah, sombong kali kau. Kalau aku minta sama Tuhan, kalau kau minta sama Tuhan, toh juga Tuhan suruh aku. Karena kita hidup jadi saluran berkat, amin. Tapi kadang-kadang Tuhan sudah gerakkan hati kita memberi, nggak mau juga, jugu. Besok lah. Sama dengan tadi, sakit kawanmu, sibuk ada di besok lah. Sampai besok lihat, hujan besok lah. Terus banyak halangan, lagi tidak enak badan. Besoknya udah pulang dari rumah sakit. Syukurlah. Kalau saya minta, Tuhan habis beras kebutuhan di rumah. Paling yang Tuhan gerakkan kan saudara yang mau. Yang nggak mau ya Tuhan cari yang lain. Iya kan? Kan gitu. Nah ini jemaat paham, kalau kau minta sama Tuhan, Tuhan pasti juga suruh aku ya. Udah kalau gitu nggak usah langsung sama kayak aku aja, nih nomor WA. Mana nomor rekeningmu? Biar ku catat. Amin. Ini baru orang dipenuhi orang dipenuhi Roh Kudus juga akan digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, saudara, jemaat, kita hanya berasumsi begitu. Lahir ayat, mintalah. Semua kita minta. Tapi Roh Kudus tidak pernah kita minta. Pada Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Amin. Amin. Karena dijanjikan Tuhan Roh Kudus. Nah, kita tak pernah tahu di dalam Roh Kudus itulah semua janji-janji yang peritilan-peritilan, janji-janji kecil, janji-janji masalah makan minum itu. Kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, semua janji itu tergenapi. Amin. Ada ayatnya, Efesus 1. Efesus pasal 1 ayat 14 kalau saya tidak salah ya. Efesus 1 ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Di dalam Roh Kudus inilah kita menerima semua bagian yang sudah. Amin. Makanya bertobat. Kalau kita hanya minta jasmani, berkat jasmani, tapi tidak pernah minta Allah. Padahal janji besar Allah itu memberikan Roh, itu janji besarnya. Sampai ke surga itu janji berlaku. Ada yang mau minta Roh Kudus? Amin. Jadi kalau ada kata-kata firman Allah, kalau ada dua orang sepakat berdoa meminta dalam namaku, di situ aku hadir dan menjawab doa. Itu doa orang yang punya Roh Kudus, orang yang sudah dalam mendapat penggenapan janji. Jadi genapi dulu janji bahwa Allah memberikan Roh Kudus kepada semua orang. Amin. Kalau janji Allah menciptakan matahari, udah kita terima. Kalau janji Allah, aku menciptakan air, daratan, udah kita terima. Udah berhektar-hektar tanah kita. Amin. Ya kan? Sampai oksigen pun kita masukkan tabung gitu di dalam rumah sakit IGD gitu ya. Nah, itu jelas kita sudah terima itu. Amin. Nah, Yesus dijanjikan sudah terima. Amin. Nah, Yesus naik ke surga dijanjikan Roh Kudus sudah terima. Amin. Oke.
Baik, saya uji. Buka Roma pasal 8. Siapa yang sudah menerima Roh Kudus nanti? Roma 8. Bukan Roma 5 ya, maaf. Roma 8 ayat 11. Dalam Roma 8 ayat 11. Ya. Nah, ini Roh Kudus. Ayo sama-sama baca ya. 2, 3. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Nah, Roh Kudus yang dijanjikan Yesus, aku ke rumah Bapa, aku akan tinggalkan kamu, tapi aku tidak biarkan kamu yatim piatu. Apa kata Yesus? Aku minta Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu. Untuk apa? Semuanya sekarang hidup. Coba tarik nafasnya, hidup. Amin. Ketika kita mati, saya tanya, yang membangkitkan saudara, nyawa yang ada dalam diri saudara sekarang, yang nanti bakal mati, atau yang membangkitkan saudara dari peti mati itu, Roh Kudus. Nah, Roh yang kita punya sekarang ini tidak bisa membangkitkan. Ada amin? Amin. Ini roh yang kita pakai cari makan. Jadi jangan bangga dulu, saudara. Jangan merasa hebat dulu kita. Roh yang membangkitkan Yesus, itulah roh yang diberikan untuk tinggal di dalam kamu, supaya roh itu juga akan membangkitkan tubuhmu ketika engkau mati. Sekarang siapa yang udah yakin dia mati bangkit? Gitu. Berarti dia tahu ada karya Roh Kudus. Saudara, sekarang saya tanya, kadang-kadang rasa nggak ada Roh Kudus dalam hidup kita? Nah, Yesus berkata, Roh Kudus itu kayak angin. Angin nggak bisa kau lihat, nggak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya, tapi bisa dirasakan. Rasa angin nggak sekarang di gereja ini? Ada, itu yang dekat AC rasa dinginnya. Rasa ya, belum mati rasa ya, April ya. Belum. Nanti kita tambah sedikit. Tadi kurang dingin. Bukan kurang dingin, kurang banyak. Iya, kalau ada yang mau menyumbang silakan. Tuhan Yesus memberkati. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih. Kalau angin bisa kita rasa, amin. Ya. Masa Tuhan tidak bisa kita rasa? Ada nggak saudara rasa dalam hati saudara? Makanya ada buah-buah Roh Kudus itu. Kalau Roh Kudus hadir dalam hati kita, ada sukacita. Haleluya. Nah, kalau kita datang ibadah hari ini, terus Tuhan bilang yang kuinginkan roh yang ada di dalammu, maka harus sukacita lah. Mana saya hujan? Walaupun tadi malam berantem, bapak-bapak baru pulang jam 1 malam. Kayak di YouTube itu. Kenapa kau lambat pulang? Oh, gara-gara kau habis uang. Kenapa? Waktu pulang dari KD kami taruhan, istri siapa yang paling cantik, dialah yang bayarin semua minuman ini. Nah, semua kawan-kawanku tahu kau yang paling cantik. Wah, istrinya pun udah salah tingkah. Jadi gara-gara itu kau bayarin dia, gara-gara kau paling cantik. Emang laki-laki itu tak gombal itu. Ya, suruh lakinya bertobat itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ini cerita Roh Kudus. Ini Roh Allah. Itu yang diinginkannya. Jadi kalau ada roh yang membangkitkan kita, itu bukan roh yang sekarang ada sama kita.
roh yang sekarang ada pada kita ini tidak mengklaim kita jadi anak Allah. Enggak. Ayatnya lanjut ke bawah ya. Ayat 14. Nanti ada beberapa ayat. Ayat 14. Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah lanjut ayat 15, silakan 2, 3. Apa yang ditakutkan manusia? Miskin. Tapi itu nggak dari roh Tuhan. Roh Tuhan nggak beri ketakutan. Ada lagi takut mati. Janganlah Tuhan. Iya kan? Gimana kalau mati itu? Tadi Enos apa beda yang nanya, Pak kalau mati itu gimana? Ya mati dikubur lah. Terus nggak ada yang ditakuti itu. Ada nggak orang Kristen yang masih takut mati? Yang ditakutkan apa? Tuh, masih banyak dosa. Nah itu benar, itu nggak ada Roh Kudus, itu jelas. Maaf ya saudara, ini kebenaran harus saya sampaikan supaya jangan saudara mau dibisikin terus, Allah kau mati masuk surga, bohong iblis itu. Kamu akan disebut anak Allah kalau ada Roh Kudus. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi kita punya roh berapa? Punya roh berapa? 2. Roh Allah itu bersaksi bersama-sama dengan bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak, nggak perlu ngemis-ngemis. Makanya orang Kristen tidak diciptakan jadi pengemis. Saudara diciptakan jadi anak, karena anak berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan. Tinggalkan sifat buruk manusia yang berdosa apa?